اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا منبع العلوم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Kemudian sambungan kitabnya untuk yang kertasnya warna putih, ada sebutin kitabnya. Itu halaman 96. Halaman 96. Kemudian yang warna kuning halaman 67. Yang warna kuning halaman 67. Separuh dah kita nih. Separuh lagi tamat. Insyaallah ya. Sekitapan dah belajar. Ini masih di bawah masih kitabnya nih. Maka tamat ini naik lagi tingkatan fikihnya pulang. Fathul Qari pulang naranya. Nah, bacakan pulang itulah. Ini aja mudah-mudahan sampai tamat lah. Fathul Qari itu kan di bawah masih sedangnya tuh karena sampai Fathul Mu'in. Nah, itu kan kalau tingkatan masih tidak Fathul Mu'in itu jar zaman kelas 6. Di atas banyak lagi kita mikir kan banyak lagi kita kan datang haji lah. Tapi mudah-mudahan ya Allah lah kita diberi Allah ilmu yang cukup dan ilmu yang manfaat yang awak amal mengamalkan. Ilmu cukup tuh maksudnya kita bujur ya, jangan beribadah bujur kita ya Allah. Nah cukup tuh ilmunya dah. Mudah-mudahan kita ya Allah cukup bermanfaat dan mudah-mudahan ditambahkan terus ilmu. Halaman 96 yang putih, kemudian yang kuning 67, baris yang keempat. Nah, kalau yang warna kuning, kalau yang warna putih itu yang baris pertama. Kemudian sambungannya qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Wal hadiya asyara wasaniya asyar al-julusu bainas sajdataini wa tuma'ninatuhu ay al-julusi walau fi salatin nafilatin. Dan kemudian rukun sembahyang yang ke-11 dan yang ke-12 di sini. Kan masih menyambung membahas tentang rukun sembahyang. 18 kalau di sini 16 rukun sembahyang di sini. Nah, 10 sudah. 10 dah kita bahas. Mulai dari niat yang diletakkan saat takbiratul ihram, kemudian membaca takbiratul ihram, kemudian berdiri bagi yang puasa dalam sembahyang fardu. Kemudian membaca suratul Fatihah 4 dah. Kemudian yang kelima ruku', yang keenam tumakninahnya, yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan tumakninahnya, yang kesembilan sujud, yang kesepuluh tumakninah dalam sujud. Nah ini kepulang ke-11. Ke-11 dan ke-12 daripada rukun sembahyang adalah al-julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujudnya kan sujud itu 2 kali. Yang lah sujud 2 kali. Nah, dihalat oleh duduk. Duduknya tuh rukun. Jadi kadang awak ada pakai duduk. Nah, atau belum lagi duduk langsung sujud pula, berangkat sujud. Ya kan? Nah, jadi duduk di antara dua sujud. Duduknya ini tasaraja yang penting dinamakan duduk. Nah, itu tuh rukunnya. Yang penting duduk. Ya langsung duduk bersila misalnya, boleh lah jar, boleh. Nah, atau lebih kujur batisnya, misalnya kayak itu. Yang penting bila dinamakan duduk, ya muridnya nih, nah, tanda, ya kan? Itu duduk. Yang kada boleh itu berdungkung. Ya kan? Baju sujud tuh langsung berdungkung kayaknya. Nah itu kada duduk, Pak. Dungkung tak bahasa Arabnya lah. Dia duduk, yang naran duduk kan, ini nah, belampar.
pahanya atau buritnya. Cumannya yang afdol dalam duduk antara dua sujud adalah duduk iftirash. Duduk iftirash itu yang paling afdol duduknya. Artinya dapat pahala sunnah ulang pian. Ada sunnahnya dalam duduk antara dua sujud itu duduknya dengan iftirash. Nah, iftirash. Iftirash itu kayak apa ya? Kayak apa? Yaitu dengan menduduki tapak batis kiri, diduduki tapak batis kiri, berarti zahirnya itu ke lantai, buritnya itu ke tapak batis kiri. Kemudian batis kanannya itu bercagat. Nah, batis kanannya bercagat. Nah, itu iftirash naranya. Karena ada lagi sebutin duduk sembayang tuh, ya duduk sembayang tuh dua aja yang afdolnya. Satu iftirash, dua tawarruk naranya. Tawarruk itu kapan disunatkan? Ketika tasyahud akhir yang diiringi atau digiringi oleh salam. Digiringi oleh salam. Apa maksudnya? Jadi tawarruk itu sekalinya posisinya. Nah, kalau iftirash itu berulang-ulang. Dalam tasyahud awal iftirash diulang yang sunatnya. Lain pada duduk tasyahud akhir yang digiringi oleh salam itu iftirash semua sunnahnya. Tapi kalau tasyahud akhir lalu digiringi oleh salam, artinya imbahnya membaca tasyahud akhir itu salam. Baik lagi sambungannya itu sunnatnya duduknya tawarruk. Tawarruk itu sama kayak tasyahud awal, kayak iftirash, cumannya batis kirinya dimasukkan ke kanan. Yalah, jadi pipi burit kirinya ke nah itu tawarruk naranya. Nah itu sekali aja sunatnya dalam sembahyang, yaitu dalam tasyahud akhir yang digiringi oleh salam. Nah itu supaya paham di situlah digiringi oleh salam jar. Artinya kayak ini, kalau misalnya pian masbuk, lo serakaat dua rakaat tasyahud akhir bang jar imamnya. Kita kan belum tasyahud akhir loh, karena kita belum menggiringi salam. Bacangan berdiri. Iyalah, berarti duduk yang afdal tawarruk atau iftirash? Iftirash, kita iftirash duduknya yang afdal. Iyalah. Kemudian atau kita tasyahud akhir juga. Tapi tadi jar ada keingatan berkunut lalu hendak sujud sahwi di ujung sebelum salam pun hendak sujud sahwi. Berarti ketika ini tasyahud akhir belum digiringi salam karena pacangan sambungannya sujud sahwi. Berarti duduk yang afdal apa ya? Iftirash. Iftirash kada tawarruk. Kenapa? Karenanya hendak sujud sahwi. Nah, tawarruk itu ya yang disunatkan ketika inya tasyahud akhir yang pacangan salam. Nah, itu tawarruk. Jadi dua itu yang afdalnya. Nah, walaupun karena duduk itu terserah aja sebenarnya. Duduk tasyahud akhir itu kan yang penting berduduk sudah sah, ya kan? Sama dengannya duduk antara dua sujud. Cuman yang afdalnya adalah dengan iftirash. Nah, jadi iftirash itu kayak gitu kan. Yang di kitab tak. Batisnya kan, ini batis dulu. Batis kiri kan tapak kanan diduduki, ya kah? Batis kanan bercagat. Yang afdal itu yang kau cagat kayak ini nah. Kamu nyakawa. Ya lah, nyakadak oh kita tandek ini yang penting batis jari kanan itu dicagatakan. Nah ini sunnahnya kayak ini tak. Nah kemudian posisi tangan itu sunnahnya jari-jarinya tuh andakannya di ujung paha. Hati di ujung paha tuh kayak ini berarti nah ujung paha. Ini paha kalau ujungnya tuh kan di sini ya sambungannya ke lutut. Yalah. Jadi di situ tuh jarinya kada yang kayak ini tah. Ini kan mengacak lintuhot naranya ya lah. Nah atau ke sini teka apa namanya? Teka atas ya lah. Nah ini kan teka bawah. Nah jadi ujung jari itu patokannya di ujung paha. Ujung paha, posisi ujung jari ujung paha artinya pas berpintangan lutut. Itu dah. Ada yang kayak ini. Itu sunatnya. Kemudian karena kalaunya tasyahud, al-iftirash kan kayak ini. Kalau tasyahud sama tasyahud awal dah, tasyahud awal. Cuman posisi tangan kanan itu bergenggam dengan mengeluarkan jari telunjuk. Nah, ini dah. Karena saat inya membaca asyhadu alla ilaha illallah bercagat atau bernaik, kayak itu dah. Jadi menaikkan telunjukkan pas illallah. Itu Bang di dalam kitab-kitab ulama menjelaskan. Nah, itu dah. Nah, jadi duduk posisinya inilah ini diduduki. Nanya ada juga kalau orang tenang kayak ini jar. Nah jar.
Nah, kedua batisnya tuh ditumpang lalu diduduki. Yalah, berarti telapak batis kanan yang didudukinya kayak gini. Pernah lah ya lah. Ini yang ada kalau orang yang bertumpang batis gini. Berarti batis kanan kada berjagat kalau. Nah, ini dalam madzhab Imam Syafi'i itu lemah kalau ini. Yalah, jadi yang kuatnya yang kayak ini. Nah, kalau kada salah lah yang kuatnya ini. Walaupun rasanya pernah ada hadisnya. Cuman kita umpati yang ulama sudah menjelaskan adalah yang tamatnya nih, yang banyak yaitu seperti ini. Nah, ya, batis kanannya becagat. Jadi apa namanya telapak batis kiri aja yang diduduki. Nah ini iftirosh naranya lah. Ini namanya bahasa Arabnya duduk iftirosh pakai shin. Iftirosh. Jadi karena bila dikatakan iftirosh ya berarti nah ini kita duduknya. Iftirosh tuh kayak ini nah duduknya batis tapak batis kiri diduduki, tapak batis kanan dicagat. Akan ada pun tawarruk, duduk tawarruk itu sama nang kayak ini cumannya batis kiri ini dimasuk akan ke kanan. Nah, jadi pipi burit sebelah kiri itu ke lantai. Yalah, ke lantai itu juga bedanya. Nah, bilangnya ke sini tawarruk naranya deh. Cuman tawarruk ini disunat akan sebutinnya saat tasyahud akhir yang digiringi oleh salam. Yang banyak tasawuf akhir benar salam dia lagi sambungannya mbak itu berarti kayak ini sunatnya. Tapi bila ada salam iftiros yang abdol. Ya. Walaupun tasawuf akhir, misalnya kan hendak sujud sahwi, tasawuf akhir kalau cuman kan pacangan sujud lagi. Berarti kalau hanya sujud pacangan sujud kadang mengiringi salam, berarti iftiros aja dulu. Iftiros, imbatu sujud sahwi 2 kali ya kah? Terakhir banyak sujud kedua kayak ini tawarruk karena pacangan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah. Ini pembahasan yang abdol duduknya. Walaupun tadi terserah aja kan duduk. Ya kan? Ya, duduk gitu. Nah, habis. Kemudian yang ke-12 rukunnya adalah wa tumakninatuhu. Tumakninahnya duduk antara dua sujudnya. Jadi bertumakninah yalah bujur-bujur memandak anggota atau imba bergerak pun. Yalah, jangan banyak melakukan gerakan dari sujud ke duduk, bujur-bujur anggota-anggota badannya tuh diam. Biqadri subhanallah dengan sekadar membaca subhanallah berapa detik tuh lah. 1-2 detik kah mungkin menjadi lawasan atau berapa tuh. Nah, tapi itu tergantung tempo cepatan kita sembahyang. Jadi ada bandaknya ada orang, ada pemandakan. Nah kayak sembahyang sunat, kalau ngajin tuh kadang-kadang banyak Allah langsung ada yang ada sampai lagi duduknya sujud sudah pulang, ya lah belum sampai sampai ini. Udah laju mana mau bacaan juga, karena mau bacaan lagi ya. Nah makanya sama sini deh. Wa tumakninatuhu ay al julus. Tumakninahnya duduk antara dua sujud. Walau fi sholatin nafilatin misalnya. Sekalipun pada sembahyang sunat. Bertumakninah juga. Yalah, walaupun dalam madzhab Imam Hanafi kan kada wajib ya Allah. Nah, cuman dalam madzhab kita kan kita bahas madzhab kita Imam Syafi'i kita kan mayoritasnya kan Imam Syafi'i. Jadi sini walau fi sholatin nafi dan sekalipun dalam sembahyang sunat. Berarti pahamannya kan pahamannya nih. Bila sembahyang sunat inyak ada duduk atau sujud atau duduk juga tapi kada bertumakninah ada sah sembahyang sunatnya kan. Yalah, sayang benar ya kan. Jadi duduk namanya Allahu Akbar. Juga ya duduk dulu. Nah, hamba itu hanya Allahu Akbar. Bujur-bujur dulu beman. Daknya tumakninah ini yang penting diperhatikan. Nggih. Makanya kan di dalam hadis kan dalilnya tumakninah ini kan dalam madzhab Syafi'i kan ada dalilnya. Itu dalam hadis yang kisah itu ada naranya orang yang disebut musi'us shalah. Itu dalam fikih itu gelarnya orang yang jahat salatnya. Ada dalam fikih itu pembahasannya ada hadisnya. Lah orang yang jahat salatnya. Siapa itu? Ada sahabat, ada namanya lah. Cuman kode etik jurnalistik ya. Ada disebutkan. Tapi sebagian itu ada yang menyebutkan namanya. Ya kan Bapak, memang jadi contoh. Disambat itu apa? Ketika dia itu sholat dilihat oleh Nabi tuntung sembahyang, sekalinya disuruh Nabi ulangi dia Nabi. Diulangi pulang oleh sahabat tadi. Yalah imannya tuntung pulang sembahyang, ulangi lagi dia Nabi. Kada sah lagi artinya kada bujur lagi sembahyangnya. Diulanginya pulang oleh sahabat tak. Imba tuh sembahyang lagi dia Nabi.
sampai 3 kali. Akhirnya bertakon sama 3 kali, wahai Rasul, kenapa pian menyuruh lu sembahyang lagi nih? Nah, salah aja kan bahasa kita. Nah, jadi Nabi lalu dilajari Nabi. Nah, jadi Nabi bilangnya sembahyang, karena pertama membaca takbir, Allahu Akbar, itu membaca Fatihah, ya kan? Ada di sepanjangan. Kemudian selesai itu hanya ruku, jadi Nabi ruku bertakbir, rukunya ya kan? Nah, bertakbir. Nah, jangan ruku dulu, jadi Nabi, jangan bangun dulu dari ruku, hatta tatma'inna, jadi Nabi, sampai engkau bujur-bujur tumakninah dulu rukunya, ya lah, summarfa anir ruku, hanya bangun dari ruku, namanya tidak. Nah, jangan sujud dulu ya Nabi kecuali sudah sempurna tumakninahnya dalam i'tidal, hanya sujud. Nah, berarti pahaman hadis itu waktu itu sahabat itu sembahyang beruku juga, i'tidal juga, cuman kada ada tumakninah. Karena cuma kada ada tumakninah, lalu disuruh Nabi mau. Nah, lalu diambil hukum oleh Imam Syafi'i, ini dalil wajibnya bertumakni, wajib bertumakninah. Nah, gitu ta. Dalilnya ialah ya kan kita nih mengaji ini kada dalilnya. Bang di kitab-kitab nih lah, paling sedikit aja sih nyebutakan karena poin-poin aja langsung aja ya kita yang masaknya. Nah, ya ada sebuah kitab, nah dan namanya kitab Fathul Qorib, tapi ada syarahnya, namanya At-Tadhib. Nanya. Jadi tadhib itu fi adillati Fathul Qorib ya. Jadi semua hukum dalam kitab Fathul Qorib itu ada dalil-dalilnya disebutkan sidin. Semuanya. Nah, jangannya membasuh muka, membasuh tangan, misalkan wudu ada dalilnya. Jangannya kayak ini, nah ada dalilnya disebutkan sidin. Nah, itu beserta dalil sidin yang menyebutkan. Ya, kalau ini kan kita yang masak aja, tapi percaya aja kan. Itu Bang sudah. Nah, walau fi sholatin nafilatin, jadi patumanina halana berdiam berbujur. Habis sudahlah. Nah, kemudian wasalisa asyara wal rabi'a asyara wal khamisa asyara, dan rukun sembahyang yang ke-13, ke-14 dan ke-15. Nah, langsung 3 sih Den. Yalah. 13, 14, 15. Kenapa ya? Yaitu al-julusu litasyahhudil akhiri. Duduk untuk tasyahud akhir. Nah, kemudian rukun yang selanjutnya adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir nih posisinya setelah sujud yang kedua di rakaat terakhir. Rakaat terakhir jangannya misalnya subuh kan rakaat kedua. Sudah sujud yang kedua, bangun dari sujud kedua itu tasyahud akhir. Nah, duduknya itu rukun. Ada boleh kan berduduk. Kalau bang berdungkungnya membaca, ya kan? Nah, berduduk. Jadi duduk tasyahud akhir itu rukun. Duduk kan 5 fajar. Yang penting duduk. Nah, itu tak. Yang penting duduk itu sudah sah. Cuman jangan yang afdolnya duduk tasyahud akhir itu bila beriringan dengan salam atau diiringi salam selanjutnya adalah tawarruk yang afdolnya. Nah, yang afdolnya tawarruk. Kemudian yang ke-14 wa tasyahhudu fihi, membaca tasyahud padanya. Nah, membaca tasyahud akhir pada duduk tasyahud akhir. Nah, membaca tasyahud, jadi tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir itu termasuk rukun. Dari mana ya? Dari mana sampai mana yang naranya tasyahud akhir? Dari mana? Dari mana yang naranya tasyahud akhir yang wajib nih? Yang wajib dalam tasyahud akhir yaitu dari at-tahiyatul sampai salah. Tasyahud akhir itu ada sampai salawat. Nah, yang dinamakan tasyahud akhir adalah itu dari at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amunnya Allahumma shalli alaihi wasallam lagi naranya. Itu salawat naranya. Ya kan tasyahudnya aja. Ya kalau kan kita tasyahudnya. Jadi yang dinamakan tasyahud itu dari at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh. Karena kan ada di sini ada pada kasidin yang mana-mana yang wajib dalam tasyahud akhir ada di sini. Kalau jakanya at-tahiyatul lillah itu yang wajib sini adanya at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Itu sunat yang al-mubarakatus shalawatut thayyibat itu sunat dalam tasyahud. Jakanya ada orang membaca tasyahud kayak ini aja.
at-tahiyyatu lillah. Sudah sah. Karena yang wajibnya at-tahiyyatu lillah. Kita kadang-kadang bisa kada sadar ketika kita membaca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah, itu kita tegawi yang afdal. Tegawi yang akmal namanya. Yang akmal itu yang tasyahud yang sempurna. Nah, jadi mau tahu kita plus ada pahalanya, pahala yang membaca tasyahud yang akmal, yang paling sempurna. Karena yang sekurang-kurang tasyahud at-tahiyyatu lillah. Nah, itu aja cukup sudah. Habis itu sambung salamun alaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala, itu yang sekurang-kurangnya tasyahud. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu sekurang-kurang tasyahud. Yang akmalnya ya yang biasa pian baca. Ya, kadang kita pelajari di sini supaya tahunya, oh ini yang paling minimal tasyahud, ini yang akmalnya ya. Nah, jadi tasyahud itu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu jelas. Kemudian yang ke-15 wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, membaca salawat atas nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud akhir. Nah, ini yang ke-15 ini membaca salawat kepada nabi. Nah, yang kepada nabi itu aja yang rukun. Adapun kepada keluarga nabi itu karena bagiannya sunat abad kalau dalam tasyahud akhir. Yang ada kalau habisnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu salawat kepada nabi. Ini yang rukun. Adanya yang wa ala ali sayyidina Muhammad itu kan kepada keluarga nabi. Ini wa ala alinya itu masuk sunat ab'ad. Kemudian yang kama shallaita ala sampai innaka hamidun sampai doa-doa itu karena masuk bagian sunat hayat. Nah, jika awal kita sembahyang tuh kawa membedakan ini. Nah, ya ini rukun, ini sunat ab'adnya, ini yang rukun, ini sunat ab'ad, ini sunat hayatnya. Nah, itu jika kita awal. Jadi kan paham bujur kita dalam gawean sembahyang tuh. Karena kan gawean sembahyang itu kan 3. Rukun, sunat ab'ad, sunat hayat. Nah, jadi kita pelajari dulu rukunnya dulu kita pahami. Oh, berarti ini yang rukun lain pada ini karena sunat tak. Sunatnya ada 2. Ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Yalah. Nah, bahasa kita mau ulang-ulang pelajaran yang ini ya Allah. Ini kadang-kadang bisa dikit lagi kita. Nah, pajar kita sunat apa nih tak? Nah, kan sunat apa aja sunat banggar. Nah, padahal sunat ada sunat ab'ad, ada sunat hayat. Nah, jadi membaca salawat atas Nabi kita Muhammad SAW, yalah, itu pada tasyahud akhir itu yang termasuk rukun. Karena lafaznya ada. Coba halaman selanjutnya ada lafaz tasyahudnya. Nah, lafaz tasyahud, kemudian lafaz salawat ada di situ. Kemudian wasadisa asyar dan rukun yang ke-16. Rukun yang ke-16 at-tartibu. Tertib. Nah, wajib bertertib dalam sembahyang. Di sini tertib dulu. Kalau kita rajin kan salam yang pertama ya. Kalau habis dah yalah. Dari sini tertib. Jadi kan habis tadi at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasyahud akhir yang wajib. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini naranya sholawat. Imbahnya itu salam boleh dah. Nah, karena kan habis dari rukun yang ini salam lah. Nah, di sini dulu tertib dulu di sini dijelasin. Nah, jadi rukun yang ke-16 tertib, wajib bertertib. Tertib itu sesuai urutan. Tapi bagi yang disuruh bertertib lah, karena ada yang teimbai. Nah, apa yang teimbai ya? Nangkaya baniat lawan takbiratul ihram tuh beimbai. Ya Allah, baiklah. Nah, makanya naranya muqaranah semalam. Besertaan ya. Banyak Allah dalam situ. Kalau kita banyak niat, maupun berdahulu niat hanya takbir atau takbir dulu hanya berniat. Ada itu beimbai. Nah, itu pengecualian naranya. Nah, dan kayak berdiri lawan baca Fatihah tuh, berdiri lawan Fatihah tuh memang di situ Anda kan Fatihah. Mau berdiri dulu hanya Fatihah lah. Ada beimbai. Kemudian jakanya tasyahudnya. Nah, duduk tasyahud akhir lawan membaca tasyahud itu beimbayan aja nya. Anda membaca tasyahud akhir itu andakannya diduduk. Nah, yang lain itu, nah ini wajib bertertib.
Nah, makanya at-tartibu li arkanis shalah, bagi rukun-rukun sembahyang, kama dzakarna fi addiha, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada membilangnya atau menyebutkan rukun-rukunnya tadi. Jadi yang bertartib telah dari berdiri. Berdiri ini karena ruku sambungannya. Wajib bertartib, kemudian i'tidal sambungannya lah, kemudian sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua. Nah, kemudian dalam tasyahud yang wajib bertartibnya tuh, ya tasyahud dulu hanya sholawat. Mau apa sholawat dulu hanya tasyahud? Ya lah, tasyahud dulu tentu hanya sholawat, hanya salam, itu semuanya tak. Nah, itu bertartib naranya, tertib. Fa'in tarokat tartiba amdan. Nah, maka jika meninggalkan ia akan bertertib secara sengaja. Bi'an qaddama ruknan fi'liyan ala mahallihi, dengan bahwa ia mendahulukan akan merukun fi'il, rukun perbuatan, ya, atas tempatnya. Jadi didahulukannya, padahal lain susunannya, tapi dahulukan. Lima hukumnya kaan, ya contohnya sih, kaan sajada qabla ruku'ihi amdan, seperti bahwa sujud ia sebelum rukunya, belum ruku sujudnya. Nah, amdan secara sengaja, batalat sholatuhu, batal sengajanya, batal sholatnya. Tahu jadinya banyak sembahyang berdiri kalau sengaja langsung dia sujud, sengajanya langsung sujud, padahal kan belum ruku lagi, berarti mendahulukan sujud pada ruku. Iyalah, bila dengan sengaja situ sini batal sembahyangnya. Nah, lain kada sengaja, kenapa kada sengaja? Ya, apa kan guntur senyaringan langsung terlungkup sih dan ya berdiri, bahasa pulang ya kalau. Terus ini kalanya sengaja langsung batal. Tapi bilang ada sengaja bang, nah ini pembahasannya pulang. Au sahwan, atau inya itu mendahulukan satu rukun fi'il tapi karena lupa, kada keingatan, bagaimana apa hukumnya? Nah, maka disini palahu in tadzakkarahu qabla fi'li mislih. Maka hukumnya sini ia gawi yang kelupaan tadi. Ialah ia kerjakan akan dia jika ingat ia akan yang kelupaan tadi sebelum memperbuat seumpamanya. Ayo, apa nih maksudnya? Ialah bahasa Arab ya, ayo, apa hukumnya? Apa maksud hukumnya? Nah, kemudian namun sambung dulu lah. Wa illa aja. Dan jika tidak, tamat rakaatuhu, sempurna rakaatnya bil maf'uli, dengan yang dikerjakannya. Walago ma bainahuma, dan sia-sialah pekerjaan yang diantara keduanya. Wa tadarokal baqiyah, dan ia perdapati yang sisanya. Nah, apa pahamannya? Nah, itu terjemahkan dah. Ngalihnya mengaji fikih ya Allah, bahasa Arabnya. Kadang membacanya gitu bisa salah, ya Allah. Belum lagi ma'arti. Nah, ma'arti gini salah. Sudah bujur ma'arti, memahami bang. Nah, sudah paham, menjelaskannya bang, mencontohkannya bang. Nah, fikih itu banyak anunya. Supaya kau paham, ya lah. Jadi begamatan, ya lah. Nah, coba ini. Bilanya orang nih lah kelupaan bertartib. Nah, contohkan. Maka kena gawiannya satu dulu, fa'alahu intada karahu qabla fi'li misli. Ia gawi yang kelupaan itu jika ingat ya sebelum memperbuat yang sama lawan kelupaan itu. Misal, inya kada ingat rukuk, langsung aja sujud. Dengan mungkin aja yang kada ingat ya Allah. Allah dia langsung sujud. Akbar. Berarti napanya yang kada ingat ruku lawan tidak, yang jelas ruku bang, karena tidak tuh harusnya ada setelah ruku. Jadi langsung sujud. Batunya Allahu Akbar ya. Duduk antara sujud dah. Sakanya di duduk antara dua sujud ini atau di sujud itu juga ingat. Kada ingatnya tadi nama ruku, makanya wajib menggawi rukunya langsung, kada boleh dilambatkan lagi. Bilanya sudah yakin kada ingat tadi. Lah, pakai apa? Berdiri dahulu, berdiri langsung berdiri. Nah, ini namanya memperbuatnya jika ingat dia sebelum memperbuat yang seumpamanya. Seumpamanya Pak, seumpama yang kada ingat. Nah, kita orang contohkan yang seumpama yang kada ingat tadi Pak. Ini kan ini ingatnya sebelum ingat tuh menggawi ruku yang selanjutnya. Ya lah, ada juga orang dengan ini nah. Imbahnya kada ingat ruku kalau sembahyang sorangan misalnya. Terus sampainya berdiri pulang kerakat nih, berdiri kerakat. Sampai tontong baca Fatihah.
sampai tutup, kalau ruku Allahu Akbar. Di rukuinya ini ingat, tadi pas sebelum tadi kan ingat berukunya. Nah ini naranya ingatnya diharapkan menggawi yang sama lawan yang tadi ingat tadi. Nya kan tadi ingat tadi di ruku lah, imbatunya terus saja sampai ke ruku pulang. Berarti hanya ingat. Nah berarti ingatnya hatan menggawi saum pamannya. Itu karena kisahnya lain hukumnya di mapa. Nah kali ini tadi dulu sini wajibnya menggawi yang kelupaan itu bila ingat sebelum menggawi yang seumpama yang kelupaan tadi. Berarti kan ini kelupaan rukuk. Lalu nya di sujud ini langsung sujud. Himbahnya didudukkah misalnya atau di sujud kedua kah atau di sujud pertama tadi ingat. Ada ingat rukunya. Ada ingat rukuk. Bapak wajibnya menggawi rukuk yang tadi ingat tadi. Siapa? Boleh. Cuman babulitnya kada boleh langsung rukuk. Boleh. Jadi bolehkah berdiri dulu. Diri, kemudian hanya rukuk. Allahu Akbar. Itu. Kenapa jar? Karena ini dalam setiap rukun-rukun itu ada namanya wajibnya mengkosot gawian tersebut. Kosot itu dasar menghendaki, jika kita hendak ruku, dasar menghendaki ruku. Nah, sedangkan tadi inya kelupaan, inya kan ada kosotnya ruku. Inya kan sujud. Inya sujud. Berarti ketikanya ingat di sujud, kada boleh langsung ruku. Karena kosot awalnya itu sujud, bukan kosotnya rukuk. Berartinya memulih dulu berdiri. Yang itu hanya Allahu Akbar. Nah, ketikanya berdiri kan ada kosotnya hendak rukuk, yalah. Nah, berdiri Allahu Akbar. Nah, ini tujuan hukumnya. Jadi apa yang kita kada ingat, bilanya kita kelupaan ketinggalan tertib nih. Lalu kita ingat, tapi belum lagi tagawi yang seumpamanya, maka bebulik langsung jasiden. Tapi bebuliknya ke awal yang pacangan hendak digawi, apa? Jangan ruku, bebuliknya berdiri dulu. Kita hanya ruku. Nah itu kan. Sujud sama. Sujud yang kedua kadang-kadang kelupaan. Yalah. Kan? Ya, maksudnya bebulikkan nikah atau nikah harusnya Allahu Akbar. Turun apa tak? Apa? Hah? Ya? Jangan turun lagi. Rukunya kan kita menggawi ruku. Nah, rukunya yang kelupaan. Rukunya yang kita gawi ya kah? Rukunya. Nah, ya kadang-kadang kayak bisa juga. Sujud yang kedua atau duduk antara dua sujud yang kelupaan. Nah, misalnya nyanyi sujud dalam pertama. Nah, dikirakan tadi awalan itu sujud yang kedua. Lalunya Allah. Kerakat ke selanjut. Ya lah, bisa lah mungkin bisa. Ingat. Tadi hanya sekali sujud ya. Nah, di apa? Wajib bebulik. Bebuliknya langsung duduk kah? Jangan. Bebuliknya apa? Sujud dulu. Bebulik dulu sujud karena posisi aturannya duduk antara sujud itu setelah sujud yang pertama. Dan harus kosotnya hendak duduk. Karena tadi kan dari sujud yang pertama itu nah kosotnya berdiri. Kalau berdirinya kan ada kosot duduk antara sujud. Berarti ketikanya kelupaan tadi duduk antara sujud, lalu ingat hatan berdiri, bulik dulu sujud. Nah, hanya Allahu Akbar. Hanya gawi duduk antara dua sujud. Hanya sujud dua. Terus lagi. Nah itu maksudnya sih gawi bila ingat sebelum memperbuat yang seumpamanya. Nah, wa illa disini. Nah, wa illa dan jika tidak itu maksudnya ingatnya itu menggawinya ingatnya itu setelah menggawi yang seumpama yang lupa. Ulun contohkan, misalnya tadi kelupaannya ruku. Allah langsung sujud. Lalu kan dia sadar lagi sampai inya berdiri pulang ke rakaat yang selanjutnya. Imba itu sampai ke ruku pulang. Nah ini namanya tegawi yang seumpama yang inya lupa tadi. Yalah. Lalu di rukunya tadi ingat. Aku tadi sebelumnya tadi kan ingat rukunya. Langsung sujud. Bapak kenapa ya? Sempurna rakaatnya dengan ruku itu. Jadi ruku ini Bang sudah. Bapak jadi sudah tamat rakaatuhu bil maqul. Sempurnalah rakaatnya. Maksud rakaatnya tadi dengan yang digawinya saat itu. Bapak sambungannya wala goma bainahuma dan sia-sia gawian-gawian yang di antara keduanya. Atau di antara keduanya. Ini kan gini. Yang kada ingatnya ruku kalau ingat ruku tadi langsung sujud. Nah, sujud ini. Duduk antara dua sujud kedua berdiri ini.
rakaat selanjutnya. Imbatu baca Fatihah, imbatunya ruku ulang. Dan di antara keduanya ruku yang di rakaat kedua dengan ruku yang kelupaan. Nah, jadi sini bila ingatnya di pintangan inya menggawi yang di kelupaan itu, di seumpama yang lupa itu, yang di ruku tadi, maka itulah rukunya. Itulah ruku di rakaat sebelumnya. Itu paham lah. Jadi bang yang digawinya yang inya sujud tadi, jangan langsung sujud tadi. Sujud, duduk, sujud kedua, berdiri, baca Fatihah, lago ma bainahuma. Sia-sia sini. Artinya kada dianggap. Jadi ini bang sudah gawian rakaatnya. Tahu Pian? Tahu lah. Nah itu hanya orang contohkan rakaat pertama lah. Ini rakaat pertama lah. Lalu ini rakaat pertama tuh langsung aja sujud, tadi ingat ruku. Mbaknya sujud, duduk, sujud, berdiri. Ya kalau mbak tuh di ruku, ingat, tadi kan ingat rukunya. Berarti itulah rakaat pertamanya. Nah, paham lah. Bapak jadi yang ini sujud, duduk, sujud, berdiri, lago, hati lago tuh sia-sia. Yang waman lago pala Jumat alahnya. Ya lago mbak teman sirin watada rokal bakia. Tinggalnya ia dapati sisanya. Berarti sambungnya lagi. Nyakannya bayang juhur lah, sambung lagi 3 rakaat. Berarti jam model 5 rakaat aja semugawi. Modelnya 5. Kenapa? Ini ada tambahan sujud, duduk, sujud, jalan berdiri. Padahal tuh sia-sia itu. Kenapa? Karena rukun-rukun sembahyang itu akan dianggap bila sesuai tertib. Bila ada sesuai tertib, ya awak. Nah jadi ada 2 hukum lah bila orang kelupaan tertib. Nah ini kita paham lah. Bila ingat lah sebelum menggawi yang seumpamanya bubulik kita wajib bubulik. Tapi bila ingatnya di pintangan yang kita kelupaannya, berarti itulah yang dijadikan gawiannya. Nah, paham lah? Ya, ini kalau mikir nih, kan kita yang belajar dia kalau sulit ya kalau memahamilah. Paham jalan? Pahim tuh? Pahim nah jadi kalau dan jangan kada ingat aja toh. Kada ingat tuh, cuman mikirakan pula. Wah sembayang kada ingat jar ruku tadi ya ruku batal ya sembayang. Kada ingat ruku jar padahal jangan kada boleh batal. Yalah, jadi bila nya kelupaan ruku, bila ingat jadi sujud itu bubulik dulu. Bubulik misalnya, karenanya ingatnya sebelum menggawi yang pamannya bubulik untuk menggawi ruku. Tapi bilanya kelupaannya di pintangan yang inyahatan menggawi yang itu, menggawi yang kelupaan yang selanjutnya, yang seumpama yang inya lupa, berarti itulah yang dijadikan gawiannya. Wa ma bainahuma itu yang walago ma bainahuma. Sia-sia yang gawian-gawian yang dikerjakannya yang di antara keduanya tadi. Nah, mudahan kita diberi pahaman lah. Ngalihnya lah. Itu di sini pembahasan tertib. Mungkin kita kada terbayang kalau pembahasan ulama masalah tertib nih. Yalah, karena kan kita tahu ya gini. Padahal gitu. Nanya ada yang salah memaham. Jadi bilanya kelupaan tertib itu mesti digawi lah. Jangan ditambahin dengan sujud sahwi. Itu salah ya kalau jadi bila kada ingat rukun sudah hajar ganti ya sujud sahwi kada boleh naran rukun itu kan boleh tertinggal. Jangan diganti sujud sahwi. Uang seganti sujud sahwi itu kada ingat bekunot. Jor kalau kada ingat tasawuf awal, amun kada ingat rukun mesti digawe. Hukumnya kayak tadi. Yalah. Nah, ini kan gantinya sujud sahwi gitu tuh. Anehnya sunat apa? Nah, mudah-mudahan kita diberi pahaman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu min hadhalin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.